Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu. Saya Tumiur Gultom, SD Negeri 14 Bila Hilir. Saya Desi Aryani dari SMK S Siti Banun Sigambal. Saya Siti Rahma dari SDN 12 Panai Hulu. Dan saya Lestari dari SDN 21 Rantau Utara. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tumiur. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat dan bahagia Ibu. Oke Bu, sebelum proses coaching nih Bu Tumiur, ada sedikit yang mau kita obrolkan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Desi. Oke. Nanti Ibu Tumiur dalam coaching ini berperan sebagai coach ya. Iya. Lalu Bu Lestari menjadi coach. Betul begitu Bu? Betul Bu. Iya. Nanti saya akan ikut mengamati ya Bu Tumiur. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Tumiur itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, begitu ya Bu. Nah, saya juga akan mendengarkan nih Bu Tumiur dan mengamati respon serta jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Lestari, begitu ya Bu ya. Ibu paham ya? Paham Bu Desi. Jangan sampai lupa ya Bu. Iya Bu Desi. Nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, sebelum dilaksanakan proses observasi nih Bu Tumiur, saya ada pertanyaan sedikit, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Yang pertama, kompetensi apa ini yang ingin Ibu Tumiur kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada ya Bu ya. Namun di antara ketiga kompetensi yang ada tersebut, yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik lagi. Yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Ada dua ya Bu. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coach bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapi dan coach juga memiliki rencana aksi ke depannya, begitu ya Bu? Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Tumiur atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan ya Bu Tumiur melakukan proses coaching. Saya akan mengamati dan lakukan sebaik-baiknya ya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tumiur. Iya Bu Desi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Hai Ibu Tumiur, apa kabarnya hari ini? Baik dan bahagia Ibu Lestari. Bu, ada sedikit yang mau saya ceritakan kepada Ibu. Apa itu yang mau Ibu ceritakan? Gini Bu, saya ada masalah sedikit. Ada 3 orang yang belum bisa membaca. Apa yang bisa saya bantu Ibu Lestari? Saya ingin mendapatkan pencerahan terhadap masalah saya Bu. Oke. Apa yang ingin Ibu Lestari capai dari diskusi kita ini? Saya juga ingin tahu kenapa anak saya yang 3 orang itu belum bisa membaca Bu. Oke. Saya mau tanya sama Ibu Lestari, apakah sudah mencari tahu karakter anak itu bagaimana? Sudah Bu. Caranya dari awal anak-anak ini bisa diindikasi ternyata ketiga anak ini tidak sekolah PAUD dan berasal dari keluarga yang tidak mampu Bu. Oh,
Baik. Adakah hal lain, Bu? Bagaimana pembelajaran Ibu selama ini? Selama ini pembelajaran saya sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah maksimal saya lakukan, Bu. Pembelajaran apa ini yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah menggunakan model-model pembelajaran yang beragam. Saya sudah menggunakan media pembelajaran yang beragam juga, Bu. Media pembelajaran apa yang sudah Ibu pakai? Saya menggunakan video dari YouTube, membaca dengan lagu, menggunakan kartu huruf, dan menggunakan papan planel untuk membaca, Bu. Oke, Bu Lestari. Ibu rasa adakah yang belum Ibu lakukan selama ini? Ya mungkin begini, Bu. Saya kurang memperhatikan anak saya yang 3 ini, Bu. Saya lebih fokus dengan anak-anak yang sudah lancar membaca, tanpa menghiraukan murid saya yang tidak bisa membaca yang 3 orang ini, Bu. Oke. Oh, jadi bisa saya simpulkan Ibu Lestari dalam pembelajaran Ibu belum menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk beberapa hari ini ke depannya apa yang mau Ibu Lestari lakukan? Saya akan lebih memfokuskan kepada 3 anak saya tersebut, Bu. Saya akan lebih memfokuskan kepada 3 anak saya tersebut. Saya akan mencarikan model pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut dan harus lebih semangat dalam mengajarkan anak membaca. Oke. Langkah yang baik untuk Bu Lestari lakukan apa itu, Bu? Oh, langkah yang baik untuk Ibu Lestari. Adakah hal lain yang ingin Ibu Lestari lakukan? Sudah, Bu, mungkin saat ini hanya itu saja. Nah, dari coaching ini Bu Lestari bisa menyimpulkan dan menceritakan kembali apa yang Bu Lestari lakukan ke depannya. Saya akan memperhatikan anak saya yang 3 ini, Bu. Saya lebih fokus dengan anak-anak yang sudah lancar membaca tanpa menghiraukan murid saya yang 3 itu. Saya tidak menyesuaikan kebutuhan belajar anak saya. Oke. Komitmen apa yang akan Ibu Lestari jalankan rencana ke depannya? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan akan fokus kepada murid. Siapa yang nantinya yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen yang Ibu jelaskan tadi? Saya akan melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua siswa, Bu. Oke. Semoga ke depannya semua rencana Ibu Lestari dan komitmen Ibu Lestari bisa terrealisasi ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Oke, Bu Tumiur. Iya, Bu Desi. Ya, setelah melakukan observasi coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih sama Ibu. Siap? Siap, Bu Desi. Apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu Lestari? Iya, Bu Desi. Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan menggunakan alur peta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan penjelasan Bu Lestari tadi, Bu Tumio sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai yang saya amati juga ya ini Bu, ada beberapa catatan yang tadi saya dengar bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi
masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan Ibu sudah fokus, sudah hadir penuh dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kedepannya ini Bu Tumiur, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi tentang coaching menggunakan alur tirta supaya nanti dapat saya terapkan di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya. Oke, baiklah Ibu Tumiur ingin berlatih terus ya untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi ya Bu. Amin. Terima kasih bincang-bincang untuk hari ini Bu. Saya akhiri perbincangan kita ini ya.